Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firda Ridwatul Ummah Ababil dari Tadis Matematika kelas C, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan kognitif menurut beberapa teori para ahli. Di video kali ini saya akan membahas 3 tokoh ahli perkembangan kognitif. Yang pertama, Lev Vygotsky pada tahun 1896 sampai 1934. Yang kedua, Robert Gagnon pada 1961 sampai 2002. Dan yang ketiga, David Ausubel pada 1915 sampai 2016. Oke, masuk ke pembahasan pertama, teori perkembangan kognitif Lev Vygotsky pada tahun 1896 sampai 1934. Perkembangan kognitif menurut Lev Vygotsky, di sini saya menjabarkan ada 6 topik pembahasan. Yang pertama, teori perkembangan kognitif Vygotsky. Yang kedua, konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD. Yang ketiga, konsep scaffolding. Yang keempat, bahasa dan pemikiran. Yang kelima, konsep sosiokultural. Dan yang keenam, implementasi teori Vygotsky dalam pembelajaran. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Teori Vygotsky merupakan salah satu teori penting dalam psikologi perkembangan. Menurutnya, pembelajaran terjadi apabila anak belajar menangani tugas yang belum pernah dipelajarinya, namun tugas tersebut masih dalam jangkauan kemampuannya. Lev Vygotsky juga menekankan bagaimana proses perkembangan mental seperti ingatan. Perkembangan kognitif Vygotsky tidak sekedar berupa transfer, namun melainkan proses internalisasi yang bersifat transformatif. Artinya, mampu berpikir tentang sesuatu yang secara kualitatif berbeda dengan mampu berbuat sesuatu. Sedangkan proses internalisasinya, kegiatan interpersonal seperti bercakap-cakap atau berkegiatan bersama, kemudian menjadi interpersonal, yang mana kegiatan mental yang dilakukan oleh seorang individu. Vygotsky juga menekankan ada 2 inti pandangan, yaitu yang pertama, kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologi untuk membantu dan mentransformasi aktivitas mental. Kedua, kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural. Konsep zona perkembangan proksimal atau disebut ZPD. Menurut teori Vygotsky, ZPD merupakan celah antara actual development dan potential development, di mana apakah seorang anak bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa, dan apakah anak bisa melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau dengan kerjasama dengan teman sebaya. Zona perkembangan proksimal menurut istilah Vygotsky adalah rangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak seorang diri, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau anak-anak yang terlatih. Di sini, Vygotsky mengilustrasikan gambaran tentang zona perkembangan proksimal sendiri. Di bagian lingkaran paling luar disebut batas kemampuan potensial, di bagian dalam disebut batas kemampuan aktual, dan di bagian permukaan lingkaran yang dalam disebut the zone of proximal development. Konsep scaffolding. Scaffolding sendiri merupakan suatu proses yang digunakan orang dewasa untuk menuntun anak-anak melalui zona perkembangan proksimalnya. Dalam istilah teoritis, anak bekerja dalam ZPD dan guru menyediakan scaffolding bagi anak melalui ZPD tersebut. Scaffolding memberikan bantuan kepada seorang anak selama tahap awal pembelajaran, dan kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar
setelah ia mampu mengerjakan sendiri. Bahasa dan pemikiran. Menurut teori Lev Vygotsky, bahasa berkembang dari interaksi sosial dengan orang lain. Bahasa dan pemikiran menurutnya berkembang sendiri, tetapi untuk selanjutnya anak mendalami bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat memfokuskan ke dalam pikiran mereka sendiri dan belajar menggunakannya sebagai alat untuk membantu memecahkan sebuah masalah. Tahap hubungan perkembangan bahasa dan perkembangan kognitif dibagi menjadi 3. Yang pertama, social speech, perkiraan usia sampai 3 tahun. Pada tahap ini, bicara biasanya dilakukan untuk mengontrol tingkah laku dan untuk mengekspresikan pemikiran sederhana seperti emosi. Yang kedua, egocentric speech, perkiraan usia dari 3 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak lebih sering berbicara dengan diri mereka sendiri. Mereka membicarakan apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukannya. Yang ketiga, inner speech, perkiraan usia di atas 7 tahun sampai dewasa. Pada tahap ini, inner speech sendiri merupakan proses hubungan antara pikiran dan bahasa. Pada tahap ini, setiap individu telah sampai pada tipe fungsi mental yang lebih tinggi. Konsep sosiokultural. Vygotsky berpendapat bahwa budaya dan lingkungan sosial seorang anak adalah hal yang penting yang mempengaruhi pembentukan pengetahuan mereka. Anak belajar melalui lagu, bahasa, kesenian, dan permainan. Vygotsky menekankan baik level konteks sosial yang bersifat institusional maupun level konteks sosial yang bersifat interpersonal. Nah, pada level konteks sosial yang bersifat institusional ini, sejarah kebudayaan menyediakan organisasi dan alat-alat yang berguna bagi aktivitas kognitif melalui institusi seperti sekolah, penemuan seperti komputer, dan melek huruf. Interaksi institusional sendiri memberi kepada anak suatu norma perilaku dan sosial yang luas untuk bimbingannya hidup. Maksudnya untuk membimbing hidupnya. Sedangkan pada level konteks interpersonal memiliki suatu pengaruh yang lebih langsung pada keberfungsian mental anak. Selanjutnya, pada lingkungan sosial yang menguntungkan anak adalah orang dewasa atau anak yang mampu memberi penjelasan tentang segala sesuatu yang sesuai dengan nilai kebudayaan. Proses mental pada anak terbagi menjadi 3 tahap. Menjadi 2 tahap. Yang pertama, elementer, yaitu masa praverbal. Di mana pada masa ini, selama anak belum menguasai verbal pada saat itu, anak berhubungan dengan lingkungan yang menggunakan bahasa tubuh. Sedangkan yang kedua yaitu haiku, yaitu masa setelah anak dapat berbicara. Pada masa ini, anak akan berhubungan dengan lingkungan secara verbal. Implikasi teori Vygotsky dalam pembelajaran. Menurut Oakley, implikasi teori yang dijabarkan Vygotsky yaitu ada 2. Yang pertama, proses pembelajaran yang diberikan oleh guru harus sesuai dengan tingkat perkembangan potensial siswa. Yang kedua, Vygotsky mempromosikan penggunaan pembelajaran kolaboratif dan kooperatif, di mana siswa harus saling berinteraksi dan memunculkan strategi pemecahan masalah yang efektif dalam masing-masing ZPD mereka. Implementasi teori Lev Vygotsky dalam pembelajaran matematika, guru disarankan untuk yang pertama, pembelajaran di kelas harus bersifat interaktif, baik siswa dengan guru maupun antar siswa. Yang kedua, peka terhadap pengetahuan yang diberikan siswa dalam situasi belajar. Yang ketiga, menyajikan beberapa masalah yang menantang. Yang keempat, mendorong, menggali, dan menerima penyelesaian dan strategi yang berbeda. Yang kelima atau yang terakhir, mengusahakan agar siswa menerangkan dan memberikan alasan bagi pendapat mereka. Selanjutnya kita masuk ke tokoh yang kedua, yaitu teori perkembangan kognitif menurut Robert Gagné pada tahun
1961 sampai 2002. Teori belajar menurut Robert M. Gardner. Nah, Gardner menyatakan bahwa terjadinya belajar pada diri siswa diperlukan kondisi belajar internal maupun eksternal. Kondisi eksternal sendiri merupakan peningkatan memori siswa sebagai hasil belajar terdahulu, sedangkan kondisi eksternal meliputi aspek atau benda yang dirancang atau ditata dalam suatu pembelajaran. Belajar menurut Gardner juga adalah perubahan kemampuan manusia yang terjadi melalui proses pembelajaran secara terus-menerus, yang bukan saja disebabkan oleh pertumbuhan saja. Peristiwa teori belajar spesifik. Nah, di sini Robert M. Gardner mengutarakan teori belajar spesifik dalam 9 peristiwa. 1. Memperoleh perhatian. 2. Menginformasikan tujuan pembelajaran. 3. Menstimulasi hasrat belajar. 4. Menampilkan isi. 5. Menyajikan panduan pembelajaran. 6. Menampilkan kinerja. 7. Menyediakan umpan balik. 8. Menilai kinerja. Dan yang terakhir atau 9. Meningkatkan kinerja. Macam-macam hasil belajar atau kapabilitas kognitif menurut Gardner. Ada 3. Yang pertama, informasi verbal. Kapabilitas informasi verbal yaitu kemampuan untuk mengkomunikasikan secara lisan pengetahuan tentang fakta. Informasi ini dapat diklasifikasikan sebagai fakta, prinsip, dan nama generalisasi. Sebagai contohnya, siswa dapat menyebutkan dalil Pythagoras yang berbunyi, pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi siku-sikunya. Kedua, keterampilan intelektual, yang merupakan kemampuan untuk dapat membedakan, menguasai konsep, aturan, dan memecahkan masalah. Pada kapabilitas keterampilan intelektual dikelompokkan menjadi 8 tipe belajar. Yang pertama, belajar isyarat adalah belajar yang tidak diniati atau tanpa kesengajaan yang timbul sebagai akibat suatu rangsangan sehingga menimbulkan suatu respon emosional pada individu yang bersangkutan. Yang kedua, belajar stimulus respon. Apa sih ini? Nah, belajar untuk merespons suatu isyarat berbeda dengan pada belajar isyarat pada tipe belajar ini, belajar yang dilakukan diniati atau sengaja dan dilakukan secara fisik. Yang ketiga, belajar rangkaian gerak. Merupakan perbuatan jasmaniah terurut dari 2 kegiatan atau lebih stimulus respon. Keempat, belajar rangkaian verbal. Nah, pada belajar kali ini, rangkaian gerak merupakan perbuatan jasmaniah, maka pada belajar rangkaian verbal merupakan perbuatan lisan. Yang kelima, belajar memperbedakan. Belajar memperbedakan adalah belajar yang membedakan hubungan stimulus respon sehingga bisa memahami bermacam-macam objek fisik dan konsep dalam respon lingkungannya. Anak di sini membutuhkan keterampilan sederhana. Nah, sehingga dapat membedakan suatu objek dengan objek yang lainnya dan membedakan satu simbol dengan simbol yang lain. Yang keenam, belajar pembentukan konsep adalah belajar mengenal sifat bersama dari benda-benda konkret atau peristiwa untuk mengelompokkan menjadi satu. Yang ketujuh, belajar pembentukan aturan. Aturan terbentuk berdasarkan konsep yang sudah dipelajari. Aturan sendiri adalah pernyataan verbal dalam matematika sebagai contohnya teorema, dalil, dan sifat-sifat. Yang terakhir atau kedelapan yaitu belajar memecahkan masalah. Nah, di sini belajar memecahkan masalah maksudnya tipe belajar yang lebih tinggi derajatnya dan lebih kompleks daripada tipe belajar aturan atau rule learning. Pada tipe belajar ini memecahkan masalah aturan yang telah dipelajari terlebih dahulu untuk membuat formulasi penyelesaian masalah. Oke, macam yang ketiga yaitu strategi kognitif.
Kapabilitas strategi kognitif ini adalah kemampuan untuk mengkoordinasikan serta mengembangkan proses berpikir dengan cara merekam, membuat analisis, dan sintesis. Kapabilitas ini terorganisasi secara internal, sehingga memungkinkan perhatian belajar, mengingat, dan berpikir anak terarah. Sebagai contohnya, tingkah laku akibat kapabilitas strategi kognitif adalah menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah matematika. Terus, untuk kapabilitas yang keempat yaitu kapabilitas sikap adalah kecenderungan untuk merespon secara tepat terhadap stimulus atau dasar penilaian terhadap stimulus tersebut. Macam yang kelima yaitu keterampilan motorik. Untuk mengetahui seseorang memiliki kapabilitas keterampilan motorik, kita dapat melihatnya dari segi kecepatan, ketepatan, dan kelancaran gerakan otot serta anggota badan yang diperlihatkan orang tersebut. Oke, selanjutnya masuk ke tokoh ahli ketiga teori perkembangan kognitif menurut David Ausubel pada tahun 1915 sampai 2016. Teori belajar perkembangan kognitif menurut Ausubel. David Ausubel adalah seorang ahli psikologi pendidikan yang menyatakan bahwa belajar dilakukan dengan reception learning, yang artinya seseorang individu belajar hanya dengan menerima informasi yang didapatnya tanpa mencari informasi sendiri. Ausubel juga berpendapat bahwa keberhasilan belajar siswa sangat ditentukan oleh kebermaknaan bahan ajar yang dipelajarinya. Suatu bahan ajar, informasi, atau pengalaman baru seseorang akan bermakna jika pengetahuan yang baru dikenal dapat disusun sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Ausubel juga mengajukan suatu model pengajaran ekspositori untuk mendorong pembelajaran yang bermakna, bukan melalui belajar cepat. Nah, exposition sendiri artinya menjelaskan atau menyajikan fakta-fakta dan ide-ide. Pada teori belajar ini, Ausubel juga menggunakan istilah advanced organizer, yang artinya kesadaran siswa terhadap struktur pengetahuan yang sedang dimilikinya, sehingga informasi baru dapat dikaitkan dengan pengetahuan sebelumnya. Nah, pada adventure organizer sendiri diartikan juga sebagai kerangka isi pengait. Jenis belajar menurut Ausubel, di sini ada 4. Yang pertama, belajar dengan penemuan yang bermakna. Nah, apa sih belajar dengan penemuan yang bermakna itu? Yaitu mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan materi pelajaran yang dipelajari itu. Atau siswa terlebih dahulu menemukan pengetahuannya dari apa yang telah ia pelajari, kemudian pengetahuan baru tersebut ia kaitkan dengan pengetahuan yang sudah dia miliki atau pengetahuan yang sudah ada. Kedua, belajar dengan penemuan tidak bermakna, yaitu pelajaran yang dipelajari ditemukan sendiri oleh siswa tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya, kemudian dia menghafalkannya. Ketiga, belajar menerima bermakna. Maksudnya, materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir. Kemudian, pengetahuan yang baru ia peroleh itu dikaitkan dengan pengetahuan lain yang telah ia miliki. Yang keempat, belajar menerima tidak bermakna, yaitu materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir. Kemudian pengetahuan yang baru ia peroleh itu dihafalkan tanpa mengkaitkannya dengan pengetahuan lain yang telah ia miliki. Lalu, untuk prasyarat agar belajar menerima menjadi bermakna, yang pertama, yaitu belajar bermakna hanya akan terjadi apabila siswa memiliki strategi belajar yang bermakna. Yang kedua, tugas harus sesuai dengan pengetahuan yang siswa miliki. Ketiga,
tugas belajar yang diberikan harus sesuai dengan tahap perkembangan intelektual siswa. Selanjutnya yang akan saya bahas, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar bermakna menurut Ausubel. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama, struktur kognitif yang ada. Kedua, stabilitas. 3, kejelasan pengetahuan. Nah, di sini sifat struktur kognitif menentukan validitas dan kejelasan arti yang timbul waktu informasi baru masuk ke dalam struktur kognitif. Demikian pula sifat proses interaksi yang terjadi. Jika struktur kognitif stabil dan diatur dengan baik, maka arti yang tepat dan jelas atau tidak meragukan akan timbul dan cenderung bertahan. Tetapi jika sebaliknya, jika struktur kognitif itu tidak stabil atau meragukan dan tidak teratur, maka struktur kognitif itu cenderung menghambat belajar dan retensi. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu prinsip belajar Ausubel. Di sini ada 4 prinsip. Yang pertama, pengaturan awal. Pengaturan awal dapat digunakan guru dalam membantu mengaitkan konsep lama dengan konsep baru yang lebih tinggi maknanya. Kedua, diferensial progresif. Dalam proses atau prinsip belajar perlu ada pengembangan dan kolaborasi konsep-konsep. Caranya, unsur yang paling umum dan inklusif diperkenalkan dahulu, kemudian baru yang lebih mendetail. Berarti proses pembelajaran dari umum ke khusus. Untuk yang ketiga, belajar superordinat, yaitu proses struktur yang kognitif yang mengalami pertumbuhan ke arah diferensial. Pada prinsip ini terjadi sejak perolehan informasi dan diasosiasikan dengan konsep dalam struktur kognitif tersebut. Proses belajar tersebut akan terus berlangsung hingga pada saat ditemukannya hal-hal yang baru. Nah, pada belajar superordinat ini akan terjadi bila konsep yang lebih luas dan inklusif. Keempat, penyesuaian integratif. Konsep pembelajaran ini dengan cara materi pelajaran yang disusun sedemikian rupa sehingga guru dapat menggunakan hierarki konseptual ke atas dan ke bawah selama informasi yang disajikan. Oke, alhamdulillah selesai pembahasan saya tentang perkembangan kognitif menurut para ahli. Saya berharap semoga video saya ini bisa bermanfaat bagi kalian, dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.